Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisna dengan NIM 2003-20105 dari kelas pengelolaan perkebunan 7A. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan PKL dari Bapak Wahyu Isnanda Nasution, di mana PKL tersebut dilakukan di PT Sopin Indonesia Kebun Matapao. Sebelumnya, kita akan mulai dari latar belakang, yakni perkembangan industri perkebunan di Indonesia sangat berkembang dengan pesat, khususnya pada komoditi kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, yang terdiri dari beberapa provinsi di Indonesia. Proses pengelolaan itu yang dilakukan pada pabrik kelapa sawit merupakan proses kontinu, di mana hasil dari suatu proses akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya dari perubahan kualitas hasil proses. Untuk mendapatkan hasil proses ini diperlukan pengelolaan yang baik untuk mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan keinginan perusahaan pengelolaan perkebunan. Sejarah PT Sopin Indonesia Kebun Matapao sendiri, yakni pada awalnya PT Sopin Indonesia bernama PT Sopin Medan SA atau Societe Financière des Coutocus Medan Societe Anonim. Perkebunan ini pada awalnya dimiliki oleh perusahaan Belgia Sopin Medan yang mempunyai hak konsesi dan di bawah naungan pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1926 sendiri didirikan pabrik pengelolaan kelapa sawit di perusahaan perkebunan Matapao, dan pembangunan pabrik ini selesai pada tahun 1927. Pada tahun 1942, perusahaan ini diambil alih oleh pemerintahan Jepang secara paksa. Dengan ini, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, maka perusahaan ini dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di perusahaan Matapao ini yaitu PT Sopin ini memiliki luas lahan 37.800 hektar, di mana yang berlokasi di Sumatera Utara dan Nangro Aceh Darussalam. Perkebunan karet seluas 10.510 hektar dan memiliki pabrik perkebunan serta pabrik pengolahannya sendiri. Hasil produksi perkebunan PT Sopin ini, baik kelapa sawit maupun karetnya, diolah di pabrik sendiri yang memiliki sebanyak 14 jumlah pabrik, yaitu 9 pabrik kelapa sawit yang mengolah tandan segar menjadi CPO, 1 pabrik refinery yang mengolah CPO menjadi RBD palm oil, selanjutnya 1 pabrik minyak inti sawit yang mengolah inti sawit atau palm kernel menjadi minyak inti sawit, dan yang terakhir 3 pabrik cram rubber serta CPO, dan turunannya disimpan sementara atau storage sebelum diekspor di tank instalasi Belawan. Kebun pendukung PT Sopindo Indonesia ini yaitu kebun kelapa sawit yang menyuplai bahan baku TBS yang masuk ke PKS PT Sopindo Kebun Matapao untuk diolah, berasal dari kebun-kebun sendiri dan dari kelompok tani raya. Kebun PT Sopindo dan Kebun Matapao yang menyuplai TBS adalah sebagai berikut, yaitu kebun divisi 1 Pelintahan dengan luas total 741,39 hektar. Yang kedua yaitu kebun divisi 2 Matapao yang berjumlah 834,42 hektar. Yang ketiga yaitu kebun divisi 3 Tanjung Buah yang berjumlah luas lahan sebesar 730,61 hektar. Dan ketiga tempat tersebut merupakan kebun pendukung dari PT Sopindo.
Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis kelapa sawit berdasarkan ketebalan cangkangnya. Yang pertama yaitu dura, di mana ketebalan cangkang 2-5 mm atau 20-50% terhadap buah. Yang kedua yaitu Piscifera, di mana ketebalan cangkangnya itu tipis atau hampir tidak ada. Dan yang ketiga yaitu Tenera, di mana ketebalannya itu sedang 1-2,5 mm. Sistem manajemen yang dipakai di dalam PT Sopindo ini yaitu dengan menggunakan sistem manajemen terpadu yang mengacu pada standar nasional maupun internasional, maupun sistem lain yang dikembangkan sendiri oleh PT Sopindo. Sistem manajemen terpadu yang diterapkan oleh PT Sopindo ini disebut Sistem Manajemen Sopindo atau SMS. Struktur organisasi dalam PT Sopindo Kebun Mata Pau ini yaitu pertama pengurus atau administrasi, yang kedua asisten divisi 1, 2, dan 3, yang ketiga tekniker 1, yang keempat tekniker 2, dan yang terakhir kepala tata usaha atau KTU. Selanjutnya kita akan memasuki tinjauan proses dari pengelolaan kelapa sawit di PT Sopindo ini. Yang pertama kita dalam stasiun penerimaan bahan baku, yang pertama kita harus melalui pos satpam, di mana pos satpam ini merupakan tamu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab satpam. Mobil pengangkut TBS harus melapor ke satpam terlebih dahulu dan menunjukkan surat SPB atau surat pengiriman barang. Lalu pos satpam akan melakukan pencatatan nomor polisi atau BK dan nama supir, nama SPB, dan kebun asal, serta jumlah neto, serta jam tibanya. Serta yang terakhir, satpam melakukan pencatatan jam masuk dan jam keluar mobil ke dalam lokasi pabrik sebagai pertinggal data bagi satpam bila mana ada kesalahan yang ada kesilapan di kemudian hari. Yang kedua, kita akan memasuki jembatan timbang, di mana di jembatan timbang ini kita akan melihat bruto, netara, dan neto dari TBS yang dikirim dari pabrik-pabrik lain. Yang ketiga adalah proses penerimaan buah, di mana setelah proses penimbangan TBS kemudian dibongkar di lantai afrom atau peron untuk dilakukan sortasi. Setelah melakukan sortasi, maka buah akan didorong dengan luder menuju fruit fresh bunch elevator. Kemudian proses pemeriksaan kualitas atau sortasi, di mana proses ini dilakukan untuk mengetahui TBS yang diterima PT Sopindo Mata Pau. Dengan ini cara pemilihannya satu persatu. Kemudian elevator fruit fresh bunch, di mana berguna untuk mengangkat TBS dari lantai peron ke bejana rebusan atau sterilizer. Selanjutnya kita akan masuk ke stasiun perebusan, di mana yang pertama kita akan ke sterilizer. Sterilizer ini berbentuk vertikal dan bertekanan yang digunakan untuk merebus TBS dengan uap atau steam. Steam yang digunakan yaitu saturated steam dengan tekanan 1,8 sampai 2,0 kg per cm persegi dan suhunya 110 sampai 120 derajat Celcius dan diinjeksi dari boiler. Selanjutnya yaitu bunch conveyor, di mana alat ini untuk menghantarkan TBS dari bejana atau rebusan atau sterilizer menuju proses pemipilan atau stripper. Selanjutnya kita akan ke stripper, di mana berfungsi untuk memisahkan brondolan dan janjangannya dengan cara mengangkat dengan kecepatan putar stripper dapat menyebabkan janjangan terbawa ke atas pada ketinggian tertentu. Kemudian janjangan tersebut akan jatuh terkena gaya gravitasi. Selanjutnya adalah conveyor under stripper, di mana conveyor ini berada tepat di bawah drum stripper, yaitu berfungsi sebagai penampung brondolan rebus yang telah terpipil oleh drum stripper. Selanjutnya adalah bottom cross conveyor, di mana conveyor ini tepat berada di ujung conveyor under stripper, berfungsi sebagai penghubung antara conveyor under tracer untuk membawa brondolan rebus dari conveyor under stripper menuju fruit elevator.
Selanjutnya yaitu empty buns conveyor, di mana tandan kosong yang telah terpipil akan terdorong keluar dari drum thresher dan akan masuk ke empty buns conveyor yang tepat dari di bawah drum stripper. Kemudian empty buns hopper, di mana ini tempat untuk penampungan sementara sebelum dibawa dan dibagi ke lapangan. Dan kemudian kita akan memasuki stasiun press. Yang pertama yaitu fruitless elevator, di mana brondolan rebus yang telah dibawa oleh bottom cross conveyor selanjutnya akan menuju fruitless elevator. Alat ini berfungsi sebagai sarana pembawa brondolan rebus menuju cross conveyor to digester. Selanjutnya yaitu cross conveyor digester, di mana conveyor ini berfungsi sebagai penghubung antara digester dan fruit elevator. Selanjutnya adalah digester. Digester mempunyai poros pemutar dilengkapi dengan parang-parang pengaduk, di mana proses pengadukan ini berlangsung akibat adanya antara gaya gesekan dan parang brondolan dengan adanya gaya gravitasi berat dari brondolan tersebut. Selanjutnya adalah pengempaan, di mana screw press berfungsi untuk memeras minyak dari moss scrap dengan cara dipres dengan menggunakan tekanan yang dihasilkan oleh hydraulic con dengan besar tekanan 40-50 ampere. Selanjutnya adalah oil gutter, di mana oil gutter ini berfungsi untuk menampung minyak kasar dari pengempaan mesin press sebagai alat untuk menghasilkan minyak kasar ke sand trap tank. Selanjutnya kita akan memasuki stasiun klarifikasi, di mana yang pertama yaitu sand trap tank. Sand trap tank ini berfungsi sebagai penangkap pasir. Minyak kasar yang keluar dari press dialirkan dengan oil gutter menuju sand trap tank. Yang kedua yaitu free batting amco, di mana free batting amco ini berfungsi untuk menyaring massa padatan berupa ampas yang terikut minyak kasar. Yang ketiga yaitu crude oil tank, di mana crude oil tank ini berfungsi sebagai penurunan kadar NOS pada minyak. NOS akan mengendap dan pada bagian dasar tangki dan akan menghasilkan minyak. Yang selanjutnya yaitu continuous tank, di mana berfungsi untuk memisahkan minyak, slang, dan NOS secara gravitasi berdasarkan perbedaan jenis berat. Selanjutnya adalah oil tank, di mana oil tank ini berfungsi sebagai pengendapan minyak untuk memisahkan minyak dengan kotoran partikel slang. Selanjutnya adalah oil blower, di mana minyak dan oil tank lalu akan dihisap ke oil blower yang berfungsi untuk mengurangi kadar air dalam minyak. Selanjutnya adalah oil transfer pump. Minyak yang telah diproses di oil blower akan secara otomatis mengalir ke flow tank, secara alami menurunkan suhu minyak tersebut. Dan bak penampungan akan ditransfer menuju stock tank. Selanjutnya adalah stock tank. Fungsinya yaitu untuk tempat penyimpanan atau menampung slug sementara sebelum diolah di decanter. Selanjutnya adalah balance tank balance, di mana tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara slug sebelum diolah di decanter. Selanjutnya adalah decanter. Alat ini memisahkan fraksi minyak atau crude oil, fraksi cair atau water phase, dan fraksi padat atau solid. Selanjutnya adalah solid conveyor dan solid hopper, di mana solid conveyor berfungsi untuk sebagai alat pemindah solid hasil pemisahan dari decanter untuk dibawa ke solid hopper sebagai tempat penampungan sementara solid sebelum angkut ke lapangan sebagai pupuk oleh trailer. Selanjutnya adalah water phase tank, di mana water phase tank ini merupakan tank yang tempat penyimpangan water phase hasil dari pemisahan decanter yang masih mengandung minyak. Selanjutnya adalah high speed atau slug separator, di mana akan diumpankan untuk umpan slug separator. Selanjutnya adalah monotank, di mana minyak hasil pemisahan decanter slug separator dan hasil pengutipan dari vat pit langsung mengalir ke monotank. Selanjutnya adalah decanted tank, di mana decanted tank ini berfungsi sebagai tempat penampungan air kondensat rebusan yang akan digunakan sebagai air delusi pada stasiun press. Dan yang terakhir yaitu vat pit, di mana vat pit ini berfungsi sebagai tempat penampungan hasil pemisahan dari decanted tank dan aliran dari parit stasiun klarifikasi. Selanjutnya, setelah dari stasiun klarifikasi, kita akan memasuki ke stasiun pengolahan biji, di mana yang pertama kita akan melalui cake breaker conveyor. Yang kedua adalah
separating column, yang ketiga pericarper, yang keempat peanut elevator, yang kelima winut conveyor, yang keenam nut silo, yang ketujuh nut dryer elevator, kemudian nut grading, ripple mill, nut cracker, crack mixer 1 dan 2, LTDS, claybat, kernel conveyor, kernel elevator, kernel dryer, pneumatic blower, kernel bin, cell grading, horizontal cell conveyor dan diagonal cell conveyor. Dan selanjutnya kita akan memasuki ke stasiun boiler. Di mana boiler di sini adalah bejana yang bertekanan yang dihasilkan dari penguapan air. Yang ada di dalamnya merupakan cairan yang dipanaskan secara terus-menerus. Yang pertama kita membutuhkan sumber air, water tower, serta kamar mesin. Di mana kamar mesin di sini merupakan pembangkit listrik. Untuk memenuhi suplai arus listrik di PT PKS Sopindo Matapau ini menggunakan jasa PLN, yang di dalamnya untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik harian. Dan di samping itu PT Sopindo Matapau juga memiliki pembangkit listrik tambahan, yaitu diesel generator. Selanjutnya yang terakhir kita akan masuk ke stasiun pengolahan limbah, di mana pengolahan limbah ini fungsinya untuk menetralisir parameter limbah pengolahan yang masih terkandung dalam cairan limbah sebelum dibuang ke perairan umum atau sungai. Di mana tahapan-tahapannya yaitu pertama pendinginan, kedua pengasaman, ketiga resirkulasi, keempat proses anaerobik, kelima proses vakulatif, yang keenam proses aerobik, dan yang terakhir masa tinggal. Dan terakhir di sini kita akan menganalisa laboratorium, di mana kita pertama akan pemeriksaan mutu TBS. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kualitas buah yang dilakukan untuk mengetahui mutu buah yang diterima untuk penalti dan perbaikan kriteria matang panen dari kebun asal TBS. Cara pemeriksaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama 1 buah mentah, yang kedua buah normal, yang ketiga buah busuk, yang keempat brondolan, dan yang kelima adalah potensi buah. Dimana kita akan melalui proses sebagai berikut, yaitu pengendalian luses, dan terakhir pengendalian mutu proses, dan serta standar mutu CPO dan PKO. Sekian penjelasan materi atau laporan PKL dari Bapak Wahyu Isnanda Nasution. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.